sekali saja ku menangis. Yang pertama kita panggil ada Ibu Widi Mulia. Silahkan Ibu Widi. Selanjutnya kita juga punya Gracia JKT48. Setelah itu juga kita punya Umi Kuari. Setelah Umi kita akan panggilkan ada Kristo Immanuel. Hey. Dan juga bersama dengan kita, boleh duduk nanti di samping Kristo, ada Antonio Blanco Junior. Ini masih di teman-teman cast yang duduk di kursi yang di belakang. Kita akan panggilkan teman-teman cast yang akan duduk di mengisi kursi di bagian depan. Yang pertama ada Mbak Dominic Sanda. Yeay. Selanjutnya ada Mas Surya Saputra. Dia kita lihat ya di postingan teasernya sih udah pada mulai, wah kok gitu sih Mas Surya sih gitu ya. Kita lihat nanti kita akan tanya di sini. Dan tentu saja kita akan undang bersama kita pemeran utama sekaligus juga menjadi eksekutif produser untuk film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis dari Cinemaku Pictures. Ini dia Prilly Latukonsina. Silakan. Oh, selamat datang Dikta. Di sebelah sini. Kalau sini jadi host nanti. Kalau sini nanti kita gantian, nanti pada banyak yang protes soalnya. Yes, di sini teman-teman apa kabar semuanya? Baik ya, sehat ya. Namun yang menariknya adalah pada saat kita review project ini, Pril, di awal tahun lalu, awal tahun ini ya bersama dengan Cinemaku Pictures, yang dimunculkan waktu itu Mas Reka sebagai sutradara, Prilly dan juga Dikta sebagai pemeran utama. Tapi teman-teman yang lain akhirnya muncul di hari ini ketemu dengan teman-teman kita yang nonton secara live. Boleh kita kenalan dulu berarti dengan yang lainnya, kan nama karakternya siapa dan gimana karakternya itu dulu. Nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Kita mulai dari sebelah kanan saya ada Ibu Widi, boleh Ibu Widi? Iya, silakan Ibu Widi. Hai, aku Widi Mulia. Di film ini berperan sebagai seorang profesional gitu ya di bidangnya psikologi, dan dia memandu sebuah istilahnya grup untuk sharing gitu loh. Jadi mengumpulkan mereka-mereka dalam sebuah komunitas untuk berbagi cerita. Yes. Intinya basicnya psikologi. Namaku di sini sebenarnya dipanggilnya Kanina, nama aslinya sebenarnya Sabrina. Cuman emang timnya di Live Mates ini ceritanya mereka manggil aku dengan sebutan Kanina. Kak Nina, yes. Nanti seperti apa Kak Nina kita akan kulik lagi. Tapi kita geser dulu ke Gracia. Gracia silakan. Kalau Gracia sebagai siapa perannya dan gimana karakternya di sini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Gracia JKT48. Di film ini aku berperan sebagai Sarah, adiknya Kak Baskara. Karakternya Sarah adalah independent girl. Dia S2 hukum, terus dia anak kebanggaan papa dan mama, dan dia suka nyuruh abangnya buat pulang. Nah, kok disuruh pulang ada apa? Ntar kita kulik ya. Jadi kakak ade ya sama Baskara ya? Betul. Siap, terima kasih. Kita ke Umi Kuari sebagai ini adalah debut film panjang pertamanya Umi Kuari. Wow. Kita lihat Umi di antara cast yang lain, Umi di center, di tengah, sejajar tengah dengan Prilly. Takutnya nggak bisa ngebedain mana Gracia mana Umi. Oh. Umi di sini karakternya sebagai siapa dan gimana karakternya sebelum ke pertanyaan lanjutan nanti? Halo semuanya, aku Umi. Dan tadi dua kata lucu dulu dong, dua kata lucu. Tuh, tadi sebelum kita mulai tadi Umi bilang ya, saat menyapa dia ada sapaan spesial khusus yang udah disiapin ya. Iya, ayo dong Mi. Iya. Yang yel-yel, yang yel-yel. Yang tadi Mi. Janjiannya nggak gini, janjiannya. JKT aja biasa aja. Silakan Umi karakternya. Halo, saya Umi berperan sebagai Prilly. Oh iya, benar tadi juga behel di sini. Iya. Aku Dari cerita Umi.
Terinspirasi dari cerita Umi nih Iya. ternyata. Saya Umi berperan sebagai Ica, nama panjangnya cakep deh. Yeay. Karakternya seperti apa Mi? Ica Mi. NPD banget NPD. Udah lama ya gak denger Ica Ica Kemde itu ya. Iya, cakep deh. Gimana karakternya Ica Karakter tuh? aku. Kayak komedian Mas. Iya benar-benar. Sabar sabar. Saya dijebak nih di sini nih. Ya, nanti kita nanya selanjutnya kayak gimana ya Mi. So, kali ini lo sebagai siapa dan karakternya gimana tuh di sini tuh? Halo, gua Kristo Emmanuel berperan sebagai Dikta. Enggak. Gua Kristo di sini berperan sebagai Agoy namanya. Agoy. Nama panjangnya Agoy Goy Goy. Boy boy boy. Agoy karakter yang seperti apa sih itu? Agoy ini adalah seorang fotografer. Ah, Tapi dia punya trauma. setelah motoin Umi. Enggak, bukan. sorry. Masa trauma moto orang? Anjrit, najis. Enggak. Dia pokoknya punya masa lalu dengan orang tuanya yang Ya. ada berhubungan juga dengan kamera. Sehingga dia memiliki trauma itu, gitulah intinya. Oke, siap. Thank you, Kristo. Kita ke Antonio Blanco Junior. Silakan. Kalau karakternya Apa nggak ada gitu perjanjiannya nggak ada. Aku Antonio Blanco Junior di sini nggak ada Bang. Di sini aku berperan sebagai aku Buta Dewa, bukan. Udah puas, Bang, sudah puas Bang. Mantap jadi ya, Bang. ada ini teman-teman yang lagi nonton live ada Jangan di pojokan nggak usah ketawa tuh ya. Terima ada kasih ya. insert joke, inside joke gitu ya di antara karakter ya. Selanjutnya karakternya seperti apa? Tadi udah ngomong karakter Belum namanya belum. Nama karakterku Dimas. Dimas. Iya. Di. Dia aku menangis. Itu. Iya, jadi aku di sini jadi best friendnya Baskara. dari kecil. Enggak, gue inget bang. Santai, tenang. Jadi best friendnya Baskara. Terus gue, ya itulah yang selalu ngebantu Baskara dan apa lagi sih? Tapi best friend-nya yang selalu bantu dan selalu ada. Yes. Itu dulu ya. Ya, jadi Siap. menjembatani lah mereka berdua ini begitu. Oke, siap. Terima kasih. Mantap ya, bener ya, Bro? Mantap Bagus banget. ya. Kita ke Mbak Dominik sana. Mbak Dominik boleh jelasin ke teman-teman yang menonton kita karakternya seperti apa di Tadi sini? mau ngomong apa, jelasin karakternya. Saya Dominik Sanda, di sini saya berperan sebagai Devi, ibunya Prilly yang kesian lah hidupnya pokoknya. Udah bingung mau. Nah, sekesian apa nanti kita kulik lagi ya. Mas Surya, silakan Mas Surya. Ya, halo semuanya, saya Surya Saputra. Di sini saya berperan sebagai Pak Pras, orang yang red flag, punya masalah dalam dirinya, tapi dia nggak pernah bisa selesaikan dan akhirnya berdampak kepada lingkungan, ya terutama keluarganya. Wow, tepuk tangan dong untuk guys dan Prilly dan Dikta, kita udah mengenal. Tapi yang menarik Pril adalah sebelum ke karakter yang Prilly perankan di sini, tadi kita lihat ya teman-teman memperkenalkan karakter dan juga masing-masing gimana inget ke recall lagi saat proses syuting itu menyenangkan dan ketawa. Tapi gue yakin judul ini nggak main-main, ya kan, dengan yang udah dikasih. Oke, ketawa, tapi sebenarnya di belakangnya tuh ada kata-kata ini nih yang pengen dikeluarkan di momen-momen tertentu. Apa karena lu juga melihat fenomena ini di lingkungan, akhirnya mengangkat ini di Cinemaku Pictures yang dengan title Bolehkah Sekali Saja Kau Menangis? Melihat fenomena ini di lingkungan sekitar, dan ini gue banget juga sih. Yes. Kayaknya kita semua juga pernah ada di momen boleh gak sih sekali aja nangis gitu, karena pasti kan kita nggak mungkin mau
ngeliatin sedihnya kita di depan orang kan. Pokoknya orang pasti ngeliat kita, apalagi zaman sosmed gini, ya pencitraan lah di sosmed sebahagia apa, tapi belum tentu itu yang terjadi di dunia nyata kan. Dan kadang tuh society pengennya kita tuh kelihatan kuat, kelihatan bahagia, terus kita nggak boleh nangis. Kalau nangis dikatain baperan, kalau nangis dikatain lemah gitu. Jadi bolehkah sekali saja aku menangis ini kayak kalimat yang bisa dimiliki sama semua orang gitu, karena konteksnya luas banget. Makanya memutuskan ke tim kreatif Cinemaku Pictures, kita angkat ini yuk, karena pasti banyak banget orang yang relate sama keadaan di mana dia harus pura-pura kuat, terus nggak boleh nangis sama keadaan, atau mungkin dia di keluarga itu mungkin anak pertama yang harus kuat, atau mungkin anak terakhir yang harus ngelihat contoh kakak-kakaknya gitu, atau kerjaannya di kantor yang di kantor tuh nggak boleh kelihatan kenapa-kenapa, banyaklah konteksnya gitu. Kita angkat aja karena siapa tahu ini bisa deket sama penonton dan bisa memberikan impact yang bagus juga untuk siapapun yang nonton gitu. Ujungnya saat mereka nonton ya dari film-film yang Cinemaku Picture produksi adalah kan mereka berani bersuara dan akhirnya nggak jadi topeng selalu untuk di depan orang gitu kan. Itu tuh sebenarnya yang kita harapin gitu. Di saat launching trailer atau apapun itu, kita tuh pengen orang bisa bercerita. Ya. Dan ternyata nggak nyangka banget di semua platform gitu ya, isi komennya tuh mereka curhat. Yes. Ya ampun ini gue banget, aku lagi kayak gini juga, ngerti banget rasanya harus pura-pura bahagia, ngerti banget rasanya harus nahan nangis, kayak gitu. Jadi kita senang banget film ini tuh bisa jadi platform untuk penonton itu meluapkan apa yang dia rasain dan ngerasa deket sama filmnya, dan mungkin bisa menolong mereka juga untuk nangis yang mungkin mereka udah tahan-tahan gitu air matanya, atau sekedar untuk ngasih tahu ke orang sekitar mereka bahwa mereka tuh nggak baik-baik aja, dan nggak apa-apa untuk sekali-sekali ngasih tahu ke orang sekitar bahwa kita tuh sedih loh, kita tuh juga ngerasain hancur loh gitu. Karena kan pura-pura kuat terus juga capek ya. Capek banget ya. Dan ini juga dialami oleh karakter yang lo perankan di sini sebagai Tari. Benar. Berarti juga bukan ngajarin lah, tapi sharing ke teman-teman penonton nanti. Gak segampang itu juga sebenarnya mengungkapkan kalau gue pengen. Benar, gak segampang semenangis itu. Gak segampang itu karena layernya tuh kayak berlapis gitu loh. Ya. Jadi pas kita nyiptain karakter Tari, kenapa sih si Tari ini mendem perasaannya? Terus akhirnya kita pilih cerita bahwa si Tari ini adalah karakter yang inner child-nya itu terluka gitu. Karena dari kecil sampai dia besar, dia itu nggak menemukan kehangatan di rumah. Jadi kan kalau di saat kita masih kecil itu tempat teraman buat kita itu kan rumah kan. Iya, Karena harusnya. anak kecil nggak bisa kemana-mana kecuali ke orang tuanya. Tapi orang tuanya itu nggak bisa memberikan tempat aman untuk dia. Setiap dia pulang dia ngelihat orang tuanya berantem, dia ngelihat orang tuanya abusive gitu. Jadi gimana dia mau pulang kalau orang tua gue sendiri nggak bisa memberikan tempat aman. Dan akhirnya karena inner child-nya terluka, kebetulan skrip ini kan kita juga konsul ke psikolog ya. Iya. Kalau orang yang inner child-nya terluka, outputnya apa sih pas udah gede? Nah outputnya adalah nggak bisa mengungkapkan perasaannya dia. Karena dia nggak pernah ngerasa aman dari kecil untuk bersuara. Terus dia itu jadi people pleaser. Jadinya nggak bisa ngomong enggak ke banyak orang. Ngomongnya ya iya aja. Karena biasa jadi people pleaser orang tuanya gitu. Iya aja orang tuanya mau gimana gitu. Terus pasti susah nyari pasangan. Ya. Tari kan juga sepanjang film tuh kayak bingung aja gitu. Dia karena dia nggak tahu pasangan yang baik itu kayak gimana, karena dia nggak bisa ngelihat contoh yang baik itu kayak gimana. Di rumahnya kan dia ngelihat orang tuanya abusive sebagai suami istri, jadi dia bingung pasangan yang baik buat dia tuh kayak gimana sih, sosok laki-laki yang benar tuh kayak gimana sih, gue nggak pernah ngelihat contohnya gitu. Jadi ya very complex. Jadi pas nulis karakternya juga kayak salah gak sih gue nulis ini, soalnya maininnya susah nih pasti. Iya, nah itu nyambung ke mainnya susah. Akhirnya seorang Prilly in real life masuk ke Tari seperti apa, riset sejauh apa jadinya? Karena aku punya privilege bikin karakternya dari nol, ya kan? Karena aku sama tim kreatif kita benar-benar duduk bareng untuk nyiptain karakternya. Jadi ya dari situ udah punya keleluasaan untuk bisa tahu gitu karakternya tuh kayak gimana, traumanya apa aja. Terus gimana sih buat orang yang inner child-nya terluka dan gak bisa ngomong enggak tuh kayak gimana. Dan sebenarnya I don't wanna say this, tapi kayak I think I have to, kayak Tari sama Prilly agak-agak mirip gitu. Prilly tuh susah bilang enggak juga, kayak susah bilang enggak, pokoknya iya aja karena lebih menempatkan kebahagiaan dan kenyamanan orang lain
di atas kenyamanan dia sendiri. Jadi nggak begitu susah untuk masuk ke tari karena gue ngerasa kayak Ada aduh, gue nya nih gitu ya. ada gue nya lagi, gue juga susah ngomong enggak ke orang gitu, kayak apapun itu. Misalnya aku ditawarin makanan, aku sebenarnya nggak suka sama makanannya, tapi Iya. kayak yaudah deh gitu. Atau kayak diajak main ke suatu tempat, nggak suka nih sebenarnya sama tempat itu, tapi ya udah deh iya. Pun gitu. menerima curhatan teman misalkan. Itu juga lo dalam kondisi lo yang sebenarnya butuh curhat, malah orang curhat lo terima tuh ya. Itu sering Sering banget. terjadi ya. Nah, nasib saya adalah kalau aku curhat, orang adu nasib pasti. Lu mending Pril, gue gini gitu Iya, ya. karena gini, ya elah lo baru gitu doang, lo juga nangis, besok lo bisa trip diving kemana gitu loh. Wow. Jadi kayak setiap aku curhat kesedihan aku, orang tuh pasti akan menganggapnya aku tuh kayak nggak bersyukur. Padahal bukan nggak bersyukur, emang sekali-sekali aja mau ngeluh, masa nggak boleh sih Judulnya gitu tuh loh. makanya ada di Boleh sini. gak sih sekali aja gue nangis tanpa dibilang lo tuh Prilly gitu-gitu kan, males ya. Nah jadi karakter Tari tuh sedikit banyak sangat relate. Iya sih, tepuk tangan dong untuk Prilly dengan karakter tarinya. Geser kita ke fungsinya Prilly di sini sebagai eksekutif produser yang juga melihat komposisi dari karakter yang ada nih Pel. Ini kan dilihat luar biasa karakter-karakter yang ada, dari mulai ada Dikta, kemudian juga kita lihat ada Umi untuk debut pertama kali gitu dipercaya di film Cinemaku Pictures Umi. Gimana dari Prilly dan tim Cinemaku Pictures menggabungkan komposisi ini Pril? Bolehkah sekali saja aku menangis? Lumayan kayak susah banget ya karena nggak kebayang, aduh ini siapa ya kira-kira yang bisa maininnya, tapi jangan yang ketebak juga gitu, karena kan semua pemain ini kan hebat-hebat banget ya aktingnya, dan mereka tuh karakternya di support group. Di support group itu adegannya kalau kalian lihat di trailer, mereka itu harus mendengarkan dan juga mengungkapkan gitu kan. Untuk mengungkapkan masalah di hidup kita kan nggak mudah ya, jadi benar-benar butuh orang yang bisa mengungkapkannya itu secara tulus dan orang tuh percaya di saat dia curhat gitu. Jadi kita harus benar-benar cari pemain yang benar-benar intuit dan seneng sama project ini, seneng sama skripnya gitu. Akhirnya tim Cinemaku menghubungi mereka semua dan semuanya ngomong iya makasih loh ya. Makasih banget udah mau gitu. Terus nggak nyangkanya ini film pertama Umi kan? Iya. Tapi kalau ngelihat potongan di trailer itu baru potongan loh. Itu baru potongan trailer loh. Baru 2 detik loh Baru Umi 2 di detik. situ. Umi yang biasanya, aku soalnya tadi baca komennya kan. Iya. Baru mau nangis tapi ngeliat Umi malah ngebayangin nanti dia akan selucu apa. Kamu salah. Nah, Kamu salah. salah justru mau. inilah. Baru dibilang salah. Iya, jadi Justru kita semua nangis pas Iya. ngeliat Umi acting justru. wow. Bagus, bagus karena bagus. Oh iya. Karena bagus. Oke. Jadi maksudnya semua teman-teman cast yang ada di belakang Ya. hebat-hebat banget. Siap. Terima kasih Prilly. Kita geser ke Dikta. Tak di sini. Menariknya di sini tadi Prilly udah mengungkapkan dari sisi sosok Tari gitu. Nah sosok Baskara yang tadi dibilang adanya nge-spill dikit nih, sering nyuruh abangnya pulang. Perwakilannya seperti apa yang bisa relate ke teman-teman penonton nanti dari karakter Baskara yang lo perankan tak di sini tak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih? Gak apa-apa. Iya. Gue kenapa ya kalau gue yang kayak gitu nggak biasa gitu? Iya makanya padahal Tadi pertanyaannya lupa gue. karakter seperti apa yang lo wakilkan sehingga bisa relate ke teman-teman penonton dari sisi kan laki-laki di sini. Kalau tadi kan mewakili perempuan. Nah, relate seperti apa yang terjadi di masyarakat? Karakternya kurang lebih sama sih, mirip, cuman gue cowoknya aja gitu. Jadi gue lebih meledak-ledak gitu. Di dalam Baskara ini dengan lu penyelesaian masalahnya mirip nggak? Atau lo menemukan kayak tadi Prilly menemukan Tari ada benang merahnya, Dikta ke Baskara tuh seperti apa? Mirip penyelesaian masalahnya? Mirip. Jadi Baskara tuh setiap ada masalah kabur. Sama gue juga. Gue mah jujur aja. Makanya gue suka banget nih karakter ini nih gitu. Makanya itu pada saat ini karakter gue banget, gue tanda tangan langsung gitu. itu juga yang membuat lo yakin Tapi gue kaburnya ke arah yang positif iya, gitu. diving. Enggak, seperti ke luar negeri Luar aja negeri, gitu. nyari gitar, Iya, ya. main gitar. Gue mencari jati diri di luar negeri.
Ini pada kenceng-kenceng banget nih barang gue nih. Enggak ya, pokoknya boleh buat jawab dulu nih, nanti blur nih. Tapi kalau boleh di-spill ke teman-teman yang nonton kita dan mungkin pada menunggu Nggak karakter boleh, nggak Baskara boleh. gitu Iya, ya. iya. Untuk karakter Baskara nih, apa sih yang emang harus dilalui seorang Baskara di film ini nantinya? Baskara itu kan harus terlihat kuat nih depan semua orang, depan adenya. Dia tuh sebenarnya gengsi kan. Ini spoiler gak sih? Enggak, Ntar boleh. kayak Avenger lagi gue. Boleh. Ya pokoknya Baskara tuh gengsinya tinggi banget, terus ngomel-ngomel mulu. Nah kalau ngomel-ngomel ya enggak, gue gak suka ngomel. Gitu. Ngedoain aja, ngedoain yang ada jelek, masa dari- ngedoain yang jelek-jelek aja gitu. Enggak, terus ngomel-ngomel, terus dia itu kan tadinya atlet. Terus gagal gitu. Jadi pokoknya banyak achievement yang di hidupnya dia yang harusnya dia pede, dia bisa, ternyata enggak gitu. Dan banyak banget beban di belakangnya dia, di keluarga lo semuanya gitu. Tapi dia harus di depan orang tuh harus kayak gue aman-aman aja men gitu. Pendekatan bareng sama Prilly kan bukan pertama kali untuk di project gitu ya. Dan ini kembali lagi sama Prilly. Tapi ada yang beda nggak? Karena setiap ngedalamin karakter kan punya pendekatan masing-masing nih. Kali ini gimana tak dengan Prilly ngobrol untuk karakter Baskara dan Tari? Maksudnya? Untuk lo ngobrol sama Prilly ini Baskara mau di... Enggak, gue mau kenapa sih gue cuma nanya maksudnya? Karena kan lo banyak Apa yang akan salah? se-frame sama Prilly, beradulting dengan Prilly kan bukan Iya. pertama kali kan. Iya, iya. Ini project yang ada kedua lah. Iya, iya. Nah itu sekarang ada perbedaan nggak pendekatan di karakter yang seperti Robek, rusak gitu? Robek, sumpah gue gak tahu nih. Bukan gue ya, sumpah dari tadi nih. Iya, iya. Ada perbedaan nggak waktu di project sebelumnya dengan pendekatan karakter lo barengan sama Prilly di project film ini. Nggak ada pendekatan. Kita tuh nggak pernah ada pendekatan, emang udah deket aja gitu. Maksudnya secara pertemanan kan dekat, terus secara ini gue patahin mic-nya ya. Nggak ada kesempatan ngomong gue. Ini gue lagi ngomong. Tadi gue Katanya salah nggak pernah ngomel-ngomel. gue nggak ngomel, emang suara gue tinggi. Oh. Gitu. Atau ini lagi jadi Enggak, Mas, Baskara. berarti kan Mas Jawa Enggak, harusnya enggak. lembut. Atau ini lagi Gue jadi ada Baskara. padangnya, jadi padang kan tinggi. Gitu. Iya dong. Apa sih tadi gue ngomong apa sih itu kan? Gue tuh nggak bisa di gitu, lupa gue pasti. Jadi emang Oh iya enggak, memang pendekatan karena kan udah nyambung memang sama Prilly kan gitu, terus udah sering ngobrol juga, udah apa namanya? Kenapa sih ini bisa rusak? Boleh gak jangan Gua mainin pegangin sofa? Boleh gak? Jangan mainin sofa boleh? Iya, sorry. Ini udah gitu apa namanya? Tadi apa sih? Oh, iya kan memang udah temenan, dulu udah pernah podcast bareng, terus Iya. udah syuting, terus udah temenan, udah deket, temenan, terus ya udah jadi nggak ada kesulitan di situ gitu. Kenapa lu? kesulitannya di mana? Gak ada yang support gua. Ini support group tadi gak ada yang support gua. Support group macam apa ini? Support group yang tidak disupport Iya ya. gak ada supportnya. Kamu Prilly mau nambahin apa tentang Ya udah gatal Dika banget nih, selama udah Demi. udah kayak gitu. Sabar Iya, dong. selama prosesnya, tapi kan tadi Prilly bilang kalau untuk yang cewek tujuannya atau yang menonton semuanya lah ya, pengennya nanti bisa jadi jauh lebih bisa bercerita dan mengungkapkan kalau boleh kok sekali saja aku menangis gitu. Kalau dari Baskara ada pesan nggak buat teman-teman yang nanti nonton, harapannya apa setelah menyaksikan ini? Bentol tuh ada bentol. Nahan dari tadi tahan kuat banget kan dia. Gatel loh ini. Gimana tak? Apa tadi? Tuh kan lupa. Jangan suka gitu. Tadi kan Prilly Itu tadi ditanya ada kata-kata gak? Iya, kalau tadi Tutupin kan deh, gue tutupin. Kata-kata apa? Prilly berharapnya setelah nonton, teman-teman nanti setelah nonton tuh berani mengungkapkan kalau nggak selamanya kita tuh kuat gitu. Iya, iya, Nah iya. kalau dari Baskara ada pesannya nggak untuk penonton kita nantinya gitu? Mungkin mudah-mudahan aja bisa encourage orang-orang ya supaya dia bisa ngomong gitu apa yang dia gak suka atau dia suka atau yang dia kesel atau nggak kesel gitu. Mudah-mudahan bisa ngomong karena kan kadang-kadang orang tuh pertimbangannya banyak, nggak segampang kayak udahlah gue mau ngomongin aja ke orang. Dia ada maksudnya di belakang itu kan pasti ada banyak pertimbangan. Cuman mungkin kalau memang udah nggak tahan banget ya udah dikeluarin aja kali. Yang jauh di belakang. Gue salah, gue ngomong keluarin salah juga kan. Apa sih dari ini? Kenapa Mi? Kok ahnya gitu banget Mi? Umi. Kenapa gitu? Umi cilok. Pakai mic. Maksudnya,
Maksudnya mau dilanjutin gak sih ngomongnya gitu? Oh. Iya, Gitu gitu. ya. Maksudnya keluarin aja Lega kata-katanya. gitu loh. Iya. 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 Iya, gitu. Kenapa Pril mau Prilly mau nambahin? Enggak, apapun yang dipendem terus-terusan tuh nggak baik. Iya ya. Emang harus Diungkapkan. gue jadi kayak Harus takut salah diungkapkan. gue. Makanya nanti akan ada ini dia support group yang ada di dalam film Iya. inilah yang bisa menggambarkan itu ya. Benar. Itu tepuk tangan untuk Dikta Wicaksono. Thank you. Dikta. Terima kasih tepuk tangan untuk tidak menjawab apa-apa ya. Kita ke Mas Surya Saputra. Mas Surya ini di trailer tadi teman-teman juga banyak juga komen tentang ini ayah red flag banget dan nggak sedikit juga yang komen kalau relate yang punya permasalahan di rumah. Nah, Mas Surya gimana mentransformasi karakter dari seorang Mas Surya Saputra untuk ke dalam karakter ini Mas di film ini? Silakan. Untungnya ada Mas Rosan yang nge-coach kita dari awal semuanya untuk ngegali karakternya. Tapi sebetulnya ada satu karakter yang memang in real life ada seperti ini. Oh. Suaminya teman yang memang dia abusive secara verbal dan fisik. Akhirnya berantem sama saya gitu. Karakternya itu dia, Pak Pras ini dia, gitu dia nggak bisa nyelesain masalahnya dia, tapi efeknya ke keluarga, anaknya pun sama kayak Tari, jadi people pleaser, jadi nggak bisa ngomong enggak, yang penting gue melayani orang aja, gitu, sama persis, jadi untuk karakter saya ambil dari orang inilah, gitu. Terus barengan sama Mbak Dominic Sanda juga di sini dan ada Tari sebagai anak di keluarga. Gimana nge-build chemistry dengan ini tadi kita lihat di trailer aja intensitasnya tinggi banget kan di situ Mas. Itu gimana Mas prosesnya Mas? Dari awal sih ya, Nick ya. Iya, yang susah sama dia nih memang. Karena kan saya dari SD SMP sama dia nih. Iya. Iya, Bro. Iya, Bro. Udah temen Maksudnya, kan? Iya. Temen. Beneran SD SMP sama dia nih. Udah temen Jadi SD, udah tahu ngelihat dia tuh udah banget. bercanda mulu sebetulnya, udah ketawa-ketawa. Nah di sini jadi suami istri yang rasa cintanya memang nggak ada sebetulnya udah. Sebenarnya ada pertanyaan waktu itu, kenapa sih Devi itu masih bertahan sama Pak Pras? Iya. Gitu. Selama ini gitu, Iya. selama ini apa gitu. Kalau nggak gede kan badannya gede, kan melindungi maksudnya. Betul. Jantung pisang bro, jantung pisang. Melindungi gitu kan, melindungi. Tapi kan nggak melindungi juga Pak Pras. Iya. Iya. Apa sih? Apa ya? Terima kasih Mas Surya. Ini udah dioper baiknya soalnya ke Mbak Dominic Sanda. Jadi apa sebenarnya bikin karakter ibu ini bertahan juga? Apa punya trauma? Kan jadi gue yang ditanya. Apa trauma masa lalunya juga yang akhirnya di keluarga jadi berimpact ke keluarga dan ke anak gitu di sini? Kalau dilihat, kalau saya menginikannya adalah Devi itu mempertahankan keluarga ini karena memang di pandangan Devi itu adalah keluarga ini adalah tujuan hidup dia gitu. Jadi dia ada untuk melayani Pras, melayani anak-anaknya gitu. Jadi apapun yang terjadi dan apa yang dialami oleh Devi, ya dia harus bertahan. Dia selalu ngeliat sesuatu positif, ini bisa. Walaupun menyiksa diri dia dan dia nggak sadar itu menyiksa anaknya dia tapi dia selalu mempertahankan itu. Gitu. Yang seriusnya. Kalau tadi Mas Surya ada terinspirasi dari ternyata in real life ada cerita dari yang Mas Surya kenal dengan gitu. Kalau dari Mbak Dominic Sanda sendiri karakternya nge-build-nya gimana Mbak Dominic? Banyak kan sebenarnya yang Devi ini banyak banget di mana-mana gitu. Kalau pengalaman pribadi zaman dulu pernah juga berpacaran sama orang yang abusive zaman dulu gitu. Tapi dibandingin dengan apa yang dialamin Devi itu masih nggak ada apa-apanya. Dan ini sangat dibantu dengan saya suka baca buku. Jadi banyak buku-buku tentang ini yang saya baca tentang kisah hidup orang, memoir apa segala, dan dibantu sekali oleh Mas Reka, Mas Rosa sebagai yang acting coach. Jadi saya bisa masuk ke dunianya Devi gitu, dan juga dengan cast yang
buat saya sangat membantu banget pas kita beradegan itu sangat amat membantu gitu. Energinya jadi nyambung di dalam Nyambung satu banget, frame itu ya. gitu. Siap. Terima kasih Mbak Dominik Sana, tepuk tangan dong untuk Mbak Dominik Sana. Thank you. Kita ke Ibu Widi sebagai konselor di sini karena tadi Prilly juga bilang saat nge-develop ceritanya diskusi juga dengan psikolog ya Prilly ya. Dan sekarang Bu Widi di sini sebagai konselor di support group. Nah, ini gimana prosesnya, pendalamannya, risetnya dan lain-lain untuk menjadi konselor di grup support ini Bu Widi, silakan. Iya, sebenarnya cerita ini tuh tadinya saya pikir ringan, terutama perannya Nina ini gitu ya. Tapi begitu ketemu sama Pak Reka bilang di sini tuh sebenarnya setiap karakter itu adalah kunci buat yang lain gitu. Dan terutama Nina karena memang dia seorang konselor dan dia punya support group. Di sini sebenarnya dia menyatukan satu persatu cerita dari timnya dia gitu. Maksudnya apa ya istilahnya? Bukan dibilang murid juga bukan ya. Iya. Intinya tim life mates inilah aku menyebutnya mereka life mates. Jadi aku merasa wah ini nggak bisa sembarangan nih gitu. Jadi mulailah riset kecil-kecilan. Jadi menurut saya apa yang saya alami dulu gitu, pernah punya dari kecil banget punya pengalaman banyak sekali. Nenekku punya masalah kesehatan mental yang aku lihat dari luar ya, tapi tidak terdeteksi tentu saja. Dan aku rasa banyak banget kenapa jadi rame nih setiap postingannya film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis, karena aku yakin pasti mereka tuh tiba-tiba teringat memori-memori yang selama ini tersimpan. Contohnya aku gitu ya, aku pernah ngeliat nenekku tuh masih kecil banget kan ya, nenekku tuh bener-bener yang kayak tantrum gitu. Aku nggak ngerti itu kenapa. Dan ada lagi masanya di generasi mamaku juga pernah segitunya tantrum. Jadi aku jadi mulai merasa itu sebenarnya hal yang normal. Manusia itu ada masa-masa di mana dia merasa pengen mengungkapkan sesuatu tapi nggak ngerti caranya, gitu. Dan itu kan mirip banget sama anak kecil ya. Sekarang aku jadi ibu punya anak kecil seperti itu. Jadi luar biasa sih begitu konsultasi sama Mas Rosa. Biasanya kan acting coach kita Mas Rosa. Aku kayak dianterin lagi tuh untuk malah ya boleh dibilang menyembuhkan juga sih hal-hal atau menemukan jawaban yang aku belum temukan selama ini gitu. Lucu banget rasanya dan antusiasmenya untuk menjadi Nina di sini sampai sekarang aku masih bisa ngerasain. Wow. Dan gak sabar banget untuk penonton semua bisa sama-sama lah kayak aku gini antusias untuk nonton filmnya. Lalu insya Allah aku yakin banget sih sebenarnya membawa banyak banget hal-hal yang bisa menggugah dia dan mungkin bisa mengubah situasi sulitnya dia di dalam kehidupannya. Ibu Widi Mulia, terima kasih Ibu Widi. Kita ke Gracia JKT48. Gracia ini kan makin banyak judul-judul yang kamu bintangi juga sebagai pemain film gitu kan. Yes. Kali ini kita lihat support timnya luar biasa. Nah ini apa yang kamu dapatkan pengalaman berbeda apa saat berakting di sini untuk di Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis, Gracia, silakan. Aku senang banget sih bisa ikut serta di project ini, bersyukur banget juga ketemu sama orang-orang hebat di sini yang udah berpengalaman. Terus yang lucu-lucu juga. Setiap hari kalau ketemu mereka pasti kayak ketawa-ketawa aja ya. Aku bagian yang ikutan ketawa aja. Terus aku juga puji Tuhan bersyukur banget karena ini benar-benar suatu pengalaman baru juga buat aku. Aku bisa banyak belajar juga dari teman-teman yang ada di sini. Kalau in real life kamu seorang adik atau kakak atau apa sih? Kalau in real life aku anak pertama. Anak pertama. Nah di sini kan sebagai perempuan. Adiknya. Betul. Baskara nih. Nah itu gimana saat di in real life jadi anak pertama, yang biasa dapat treatment anak pertama, tiba-tiba harus jadi adik gitu? Itu dia sih concern aku juga. Sebenarnya kalau anak pertama ke adiknya tuh kalau misalnya marahin adiknya udah kan marahin aja ya. Karena emang aku merasa ya aku anak pertama, aku emang berhak untuk marahin adik aku kalau misalnya adik aku bandel atau gimana. Tapi waktu dari reading aku juga konsultasi ke Mas Rosa juga. Gimana ya kalau misalnya aku anak kedua punya abang tapi aku yang harus lebih dewasa daripada abang aku sendiri gitu. Dan menurut aku itu sulit ya, jadi kayak bukan marahin adik tapi marahin kakak yang lebih dewasa. Itu menurut aku kayak lu so dewasa gak sih? Tapi balik lagi sebenarnya bukan karena adiknya ini merasa dewasa tapi karena emang
dari tuntutan dari orang tua juga kan. Sebagai adik juga mikirin keluarga kayak gimana, orang tuanya pengen kakak tuh seperti apa. Dan sebenarnya adiknya juga nggak sekuat itu kok. Adiknya juga ternyata selama ini banyak juga hal-hal yang dipendam gitu. Jadi kadang-kadang lampiasinnya ke kakak juga gitu. Terus gimana ngobrol sama Dikta Gracia untuk peran kakak adik ini kalian? Untuk Kak Dikta juga sangat amat terbuka, open juga sama aku gitu loh. Open. Open. Open tuh dari open kan? Ya, bukan. Terbuka ya jadi cerita Iya. untuk karakter. Jadi aku juga bisa nyaman lah berdialog sama kakak, walaupun emang dialognya aku kadang-kadang harus marahin Kak Dikta. Maaf ya Kak. Gak apa-apa kok. Ada mau nambahin Dikta? Ditotok ya apa? Mau nambahin karakter kakak adik? Enggak. Iya. Jangan deh, sama konselornya dilarang. Gracia terima kasih. Terima Thank you. kasih. Kita ke Umi Kuari, the one and only. Banyak aktor aktris yang mengantri untuk ikutan di Project Cinemaku Pictures. Dan Umi sekarang berada di sini bersama dengan karakter yang lain. Dan kita lihat di trailer komentar-komentarnya luar biasa. Tentang Kak Prilly kan saya. Tentang tahu baca dia. Iya. Baca Mas. Tapi tadi highlightnya dia yang dibilang Prilly, banyak yang menyangka nggak sabar nih nunggu actingnya Umi akan lucu selucu apa karena yang kelihatan selama ini kan lo ngelucu dan lain-lain. Nah di sini kan lo siap mematahkan ekspektasi itu kan Mi? Ini gimana Mi? Dipercaya peran yang berat ini untuk seorang Umi Kuari? Ya aku awalnya kaget. Kagetnya gimana? Bisa aja mancingnya. Iya mas. Terus nih. Terus langsung dikasih peran yang aku kira kayak karena kan awalnya katanya stand up komedian ceria gitu. Yeah. Oh ya udah aja karena kan aku juga sehari-hari di TV juga ngelawak gitu. Jadi ya udah ternyata dijebak lagi aku ya bukan lucu-lucu banget gitu lah. Terus ada dramanya, terus ternyata aku tuh menjadi badut ya ceritanya di sini. Jadi kayak seorang yang lucu itu kayaknya nggak boleh nangis, dia harus tetap lucu terus, harus ngehibur orang terus, padahal dianya juga hancur gitu. Oh. Padahal kamu butuh dihibur. Terima kasih loh Umi. Terus gimana in real life lo seperti apa sih dengan karakter yang lo perankan Ica ini sama Umi, seberapa persen kemiripannya? Ini 100%. Ini. Iya. Jadi kamu gitu Mi. Iya Mi. Nanti kita chatan ya. Aku curhat. Kenapa gak sekarang? Ya pokoknya terus juga harus drama, harus bisa mainin karakternya, terus juga bukan mas. Ini bisa dirantain dulu mas. Terus Ya udah, terus pas acting tuh mungkin kan yang lain semuanya para aktor dan aktris gitu ya. Terus aku tuh merasa kayak insecure karena aku bisa gak sih gitu. ada Mamanya Umi mana mamanya ada Umi? mamanya Umi. Ya, mama saya bocilak, mama saya. Ya udah terus abis itu yang kalau Kak Prilly mungkin kan gampang gitu ya acting drama gitu, Kak Krista juga, yang lainnya juga. Coba aku tuh juga kayak langsung menyendiri gitu di kamar, kan ada kamar gitu Ada kan. ruangannya ya, Iya, bisa. ada ruangannya gitu. Ya udah aku menyendiri terus meresapi semuanya. Terus Bohong. Orang udah motek di Zumba. Ayo udah motek. Wih, gila bro. Prilly bisa ngeluarin air mata dari sebelah kan? Iya. Dia dari kuping. conge mas, itu conge. Bukan Udah air mata. metode actingnya luar biasa ya Toh ya. Metode Metode udah. actingnya loh. Enggak, terus abis itu Iya ini gimana dengan support luar biasa, berarti kerja kerasnya Mi untuk di sini ya. iya, dan untungnya tuh di support banget
karena support grup jadi benar-benar Iya. support banget nih gitu. Jadi aku selalu aku juga deg-degan, aku bilang sama Kakak Kristo. ke Kristo, aku bilang kakangku. Ini kita lagi live ya ngomong-ngomong ya teman-teman. Iya lagi live loh. Lagi live. Ya. Iya. Part ini akan dianalisa oleh penonton kita ya. Maaf ya, ini internal joke dari Kristen. Gak bisa gitu. Teman-teman ini tuh live ya. Live ya. Iya. Ini bukan kita Nggak lagi bisa dipotong podcast yang ini. akan diedit-edit. Iya. Ini live di Instagram saya. Live di Tolong Instagram ya. Prilly ya. Tolong. Gila lu. Ini nggak bisa gue edit nih. Ya. Udah terlanjur udah. Jangan ya. Telat. Oke, lanjut nih. Gitu, Terus jadi pas udah mulai adegannya, terus Kristo, kakeknya, Ibu Widi, Kak Prilly di situ tuh semuanya ngasih kakeknya. Namanya kayaknya, Karakter siapa kakek-kakek? Gue bilang, oh kakeknya. kakeknya. Maaf gitu. dong. Iya. Iya. Terus ya Mas kapan kelarin sini Mas? Iya kayaknya cepet banget yang pada itu lama. Ya terus abis itu ya udah disemangatin kayak Mi, ayo bisa Mi, lo harus buktiin kalau lo bisa Mi, ayo Mi gitu. Biar orang tuh ngelihat lo tuh emang profesional gitu. Umi. Ayumi. Aja Put, ya. Baru kenalan. Ayumi, Namanya Ayumi. Oh maksudnya gitu. Ayomi, bukan Ayumi. Iya, Tapi ketagihan ya untuk acting film panjang? Ketagihan ya? Aku ketagihan Mbak, jadi aku pengen nama aku tuh jadi Umi Aktris Kuari. Wow. Iya. Wow. Bisa, Mi. Bisa ya. Pegang ini dulu. Latihan megang piala. Luar biasa. Biasanya piala Senin. Yang dikit. Tepuk tangan dong untuk Umi Kuari dong. Thank you. Kita kayak Kristo Immanuel. Yes sir. Kristo Immanuel kalau ada di sana penonton film Indonesia ada stigma kayak, ini Kristo lagi nih, gitu kan, luar biasa. Enggak ada, enggak usah Iya. gitu Mas. Oh, tapi di sini apalagi untuk lo yang bisa dieksplor karakternya di sini tuh? Ini pertama kali gue main film kayaknya yang nggak pertama, tapi ini cukup menantang karena porsi bercanda itu dikit, Iya. sama kayak Umi mungkin ya. Karena orang ekspektasi kan nonton kayak, wah bercanda nih Betul. gitu. Tapi justru porsinya itu dikit banget gitu, kebanyakannya. Dan gue bagian dari support group kan, dan gue juga ke psikolog. Jadi saat gue pergi ke support group, ini pertama kali kan ibaratnya kayak gue belum pernah ke support group sebelumnya. Jadi pas ngerasain ada di support group tuh, gue baru kayak, iya ya kenapa di Indonesia support group tuh nggak lazim ya gitu. Kenapa jarang gue menemukan support group, padahal pas kita jalanin walaupun pakai skrip, berasa kayak ini tuh butuh loh gitu. Ini tuh ternyata membantu banget gitu. Apalagi pas ngelihat Umi cerita gitu kan, gila men. Apa performance-nya tuh gokil. Luar biasa ya. Sorry. Nggak, tapi beneran, maksudnya kayak ngelihat teman-teman di situ tuh kayak pas cerita, saat lu melihat ada orang lain bercerita, lu jadi ada rasa kayak, oh ini gue lagi di safe space untuk gue bercerita juga. And that's why gue mau semuanya menonton Boleh Sekali Saja Aku Menangis sih. Mulai tanggal 17 Oktober 2024. Bagus. Bagus. Tapi karakter Agoy permasalahannya apa? Apa trauma yang dia punya? Apa hal yang selama ini belum bisa diungkapkan oleh karakter Agoy? Untuk lengkapnya boleh nonton Boleh Sekali Saja Aku Menangis mulai tanggal 17 Oktober. Gue takut spoiler. Pokoknya dia punya trauma dengan bapaknya. Yang membuat dia jadi, walaupun pekerjaannya fotografer, ada momen di mana dia jadi takut megang kamera. Karena panas. Kecasnya kelamaan. Orang udah di-build serius. Sorry. Masa karena panas. Maaf. Enggak, karena dia kena trauma itu, dia jadi gak mau megang kamera lagi gitu. Ya. Jadi pas foto kayak takut gitu. Kayak cekrek gitu kan. Nah gitu. Oh, sorry. Oh ternyata Antonio Blanco ada latahnya ya. Enggak, kadang. Dia lagi in karakter. Ini bener-bener kacau banget di promo. Ini live Instagram, maaf ya.
Jika kalian berharap nonton live Instagram ini akan lupa menangis lagi. dan relatable, kalian ketawa aja sih. Eh enggak, ini drama sumpah filmnya drama bener, bukan komedi beneran. Bukan ya? Beneran. Ntar lu baru masuk bioskop langsung gitu. Nah, Nangis digamparin sama Mbak. Nangis gak? Nangis gak? Kristo Immanuel, terima kasih Terima Kristo kasih. Immanuel. Kita ke Antonio Blanco Junior. Halo. Ada relate apa antara Antonio dengan karakter Dimas yang bisa dibawa ke Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis di Sini, bro? Buta dong. Kalau dibilang relate-nya ya susah relate ya. Soalnya Dimas itu karakternya harus dewasa. Ah. Jadi Berarti kamu gak dewasa? kurang. saya akui. Lucu ya. Saya orangnya jujur. Ternyata lucu dia Saya orangnya tuh. jujur. Saya orangnya Iya jujur. tuh. Iya. Iya. Saya orangnya jujur, ya. Jadi Ah. PR-nya saya itu adalah waktu itu ya, Ah. emang berat banget tuh. Jadi harus menyamakan level kedewasaannya antara Dimas dan Baskara. antara Dimas sama Baskara. Aku nggak ngerti. Ntar black dikit ya. Antara Dimas Kan sama kita Baskara. seumuran ceritanya. Apa? Enggak, maksudnya akunya Oh, iya, untuk membawakan biar harus bisa seumuran dengan Mas Dikta begitu. Ya. Soalnya Mas Dikta kan nggak gitu. Kayak Umurnya beda. Umur kita kan beda, Bang. Ya. lebih beda lagi. Apa? Maaf. 25. Oh, 25. lebih dari 1 dekade bedanya. Wah gitu juga. Aku ngomong gitu ya Bang, santai ya Bang. Ini ada yang lebih tua kan kenapa gak dibahas? Kenapa jadi Kan gua? PR-nya kan Oh, kita iya, cerita iya, best iya. friend. Ceritanya betul, setara. Nah betul, itu betul. tantangan dari seorang Antonio untuk menyamakan level kedewasaan. Iya. Level karakter kedewasaan ya, bukan karak- umurnya ya. Bukan, iya. Level kedewasaan ya. Antara karakter Dimas dan karakter Baskara. Level kedewasaan ya Bang, bukan umurnya Bang. Tapi in real life lo punya best friend yang punya permasalahan yang selama ini kayak, ini kayaknya lo juga punya masalah yang gak diungkapkan deh, ada gak in real life best friend yang Mungkin kayak gitu? kalau separah Baskara Ya. tidak ya. Tapi aku biasa menjadi tempat orang untuk curhat. Aku memberikan saran-saran tapi saran-saran yang sesat. Ya, ini sendiri dia. Iya, iya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan Antonio Blanco Junior. Makasih. Bril, ini menariknya adalah karakter yang diungkap sama masing-masing dengan membawakannya kan mereka terlihat sambil bercanda ya. Kayak tadi gitu, menutupi apa yang sebenarnya akan ada nanti di dalam Iya, film. karena sebenarnya syarat utama untuk main di film ini people pleaser. Makanya people pleasing semua. Bener banget ya. Jadi kita cari aja nih aktor yang karakternya people pleaser. Iya. Kelihatan kan? Nah, Terbukti. ngejelasin kesedihan pakai tawa. Iya, gitu. memang Prilly tuh sebagai executive producer udah 3-4 langkah lebih dulu. Benar. Iya, kalau Visioner, kita cari aja nih yang kayaknya di sosmed nih kayak bahagia gini terus gue panggil kan di sinemaku, Iya. ayo curhat gitu. curhat ternyata banyak. Enggak, kan. ternyata ada masalah juga, enggak yang mulus-mulus aja gitu Iya. loh. Benar. Tapi nggak hanya refleksi buat nanti yang nonton, tapi juga untuk para pemain ternyata ya film ini prosesnya ya, Pril. Bener banget, Ya. karena kok gue jadi mau ketawa pas ngomong bener banget. Bener banget. Jadi Nggak, soalnya si Mas Dikta Apalagi, suka nyontoin bener banget tapi pakai nada-nada beda gitu. Siapa? Iya. Enggak ada. Pasti lo sering lihat MC-MC yang bilang benar banget ya. bener banget, menarik banget. Soalnya gue udah nggak pakai itu udah lama. Boleh banget. Oh, boleh banget, oh iya, iya. Diksi doang. Gimana Pril? Boleh Nggak, dijelasin? Tapi kan tadi aku bilang aku tuh ngerasa aku tuh tari kan, Iya. people pleaser apa segala macam. Nah di film ini kan kalau kita lihat di trailer ya dia terbentur dan terbentuk gitu. Ada momen di mana si tari itu terbentuk gitu menjadi orang yang mungkin lebih kuat. Jadinya pas selesai syuting film ini, aku bilang sama Pak Reka, sama Umay, sama tim kreatif lah. Kayaknya gue juga harus bisa kayak tari deh. Kok ini kalau gue terbentur mulu ya, nggak Nggak terbentuk terbentuk. gitu. Kayaknya yuk bisa yuk Prilly gitu. Jadinya pas abis nonton film ini juga di editing, aku jadi punya momen untuk merefleksi diri gitu. Kayak kayaknya aku juga harus bisa gitu melewati apa yang aku lewati, nggak menghindar kalau ada masalah, nggak jadi people pleaser terus gitu. Dan jadi kalau bedanya tadi sama Prilly, kalau Prilly tuh orang rasanya aku tuh open banget karena cepet akrab sama orang apa.
Tapi sebenarnya orang tersebut tuh nggak tahu apa-apa gitu. Ya cuma taunya aku kayak suka cerita apa. Tapi sebenarnya itu kan cerita yang emang udah aku filter untuk orang tahu. Tapi banyak yang orang nggak tahu gitu. Nah akhirnya Misalnya? jangan dong. Kasih tahu dong filternya dong. Cerita. Nah, makanya, Spill dong kakak, spill dong. nah makanya pas selesai syuting film ini Ya. itu kayak aku jadi bisa lebih jujur sama orang-orang di sekitar aku gitu. Jadi misalnya aku ngerasain nggak suka atau sedih, aku bilang gitu. Dan itu aku lakuin ke orang tua. Jadi karena aku anak pertama, di rumah tuh nggak pernah mama papaku ngeliat aku nangis, benar-benar nggak pernah. Pokoknya aku anak yang dilihatnya tuh cemerlang, ceria, nggak pernah gimana-gimana gitu. pernah lah. ngeluh. Pernah, jangan bohong lu pernah. Iya tapi nggak pernah yang nangis seseduh-seduh ada masalah gitu. Nah terus karena habis nonton film ini aku ngerasa kayaknya aku tuh harus bisa terbuka juga sama orang tua supaya mereka tahu anaknya tuh lagi kenapa. Jadinya nggak salah paham atau apa. Nah gara-gara film ini aku jadi ada momen terbuka sama orang tua aku apa yang aku rasakan selama ini. Terus perasaan yang kesedihan yang aku alamin. Jadinya mereka jadi lebih ngerti sama hubungan aku sama orang tua jadi lebih baik sekarang. Karena orang tua aku udah tahu, oh ternyata anak kita tuh nggak sekuat itu tahu, jangan digituin, jangan dipush atau jangan lupa ditanya kabarnya gitu. Kan sekarang aku sama mama papa bisa rumah kan Iya. gitu. Dan itu yang diharapkan nanti setelah menonton ya, apalagi banyak yang reaksi-reaksi nanti menceritakan dan lain-lain. Silakan banget seperti yang di kolom komentar kemarin kan ada juga Iya. banyak yang bercerita kan. Benar karena tadinya tuh aku kadang suka ngerasa orang tua aku tuh nggak ngertiin aku gitu. Iya. Kayak mama papa nggak ngerti nih orang aku lagi capek apa segala macam. Tapi ngeluhnya kan di dalam hati aja. Iya. Nah, pas aku abis syuting film ini aku memutuskan untuk lebih terbuka sama mereka, ternyata bukan mereka yang nggak ngerti, mereka nggak tahu, karena kan mereka nggak pernah tahu cerita aku yang sebenarnya kayak gimana, apa yang aku lewatin, aku secapek apa, aku sesedih apa. Jadinya bukan salah mereka, bukan mereka yang nggak ngerti, tapi aku yang belum ngasih kesempatan ke mereka untuk mereka ngerti. Jadi buat siapapun nih yang lagi nonton, mungkin kalian ngerasa nggak punya support system atau sahabat kalian nggak ngertiin kalian atau orang tua nggak ngertiin kalian, mungkin kalian yang belum terbuka dan belum jujur sama diri kalian sendiri. Gitu. Semoga nanti setelah nonton film ini bisa jadi lebih terbuka, nggak hanya anak ke orang tua, tapi orang tua ke Orang anaknya tua juga. ke anak juga, Sudut itu pandangnya penting kan dari banget. dua sudut pandang itu Iya. kan nantinya. Orang tua ke Iya. anak, kita ke teman, Kakak ke adik. kakak ke adik, Yes. Bener terus banget, kayak ke pasangan Iya. gitu. Kadang kan ke pasangan juga kita suka pencitraan gitu kan, nggak mau kelihatan jelek, maunya perfect depan dia gitu ya nggak? Itu dia kenapa tak? Jamnya mati nih. Jamnya mati. Enggak, 11 mulu. enggak, Ini jam 12. enggak mati ini emang jam segini. Enggak, udah jam 1. Ya udah mas nggak mati mas ini Iya, kayaknya. iya, iya, Ya, maaf. itu dia kenapa tadi? Apa tadi? Kan tadi ada terbuka terus Mas Prilly bilang terbuka nggak hanya teman, orang tua, tapi sahabat dan juga pasangan. Iya betul, memang. iya betul. Nah, Iya itu bener banget itu, bener banget itu, menarik banget nih. Iya harus terbuka. Enggak emang kamu udah terbuka sama. Udah terbuka. Sama siapa Bang. tuh? Sama mama. Oh. Gitu. Itu udah mama papa kan? Oke. Buat teman-teman yang lagi pada nonton kita, kalau ngelihat bercanda ini itu. gimana mereka serunya di proses. Karena ini kan proses yang cukup panjang dari mulai persiapan, syuting dan lain-lain dilewati oleh banyak teman-teman ya. Kayak kelihatan di teman-teman yang lagi nonton live kita, oke mereka kelihatan tahu-tahu tapi deep inside di dalam hatinya masing-masing ada yang pengen diungkapkan ini ya. Jadi ayo yang mau nanya ke mereka juga silakan ke teman-teman Cash, silakan ya kalau ada yang mau nanya. Nanti kita akan bilang nih buat teman-teman akan dibacakan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh teman-teman Cash yang ada di sini bersama dengan kita. Tapi buat yang sudah menonton kita ini jadi surprise pertama yang akan kita berikan kepada teman-teman penonton yang nonton secara live di Instagramnya Prilly. Dan ini belum pernah ditayangkan dimanapun, jadi teman-teman yang nonton live akan menjadi penonton pertama. Pun teman-teman pemain yang lain, ya kan? Ini akan jadi Iya, pertama. mereka belum nonton trailer 2-nya. Belum melihat. Nah, oke. Kalau gitu kita akan lihat ini dia special clip dari film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Ada trailer kedua. Ini dia. Jangan nangis, saya nggak suka kamu nangis. Stop nangisnya. Saya minta sekarang kamu stop nangisnya. Saya ada masalah di kantor yang harus saya pikirkan. Atur dengan baik. Stop nangis kamu. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikir antara senja, hanya pikir.
Apresiasi tiap kita tarik nafas. Turun sambil mengapresiasi hembusan. Turun sambil mengapresiasi hembusannya. Gimana? Rasanya lebih baik? Baik buat siapa? Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Capek udah pernah bahagia. Kalau keluarga ini baik-baik aja. Jadi biarin ya Bu. Sekali aja. Sekali saja ku menangis. Ku tak ingin lagi membohongi diri. Jangan nangis. Saya nggak suka lihat kamu nangis. Stop nangisnya. Saya minta sekarang kamu stop nangisnya. Saya ada masalah di kantor yang harus saya pikirkan. Atur dengan baik. Stop nangis kamu. Ku terbangun lagi. Di antara sepi hanya pikiran yang ramai. Apresiasi tiap hembusannya. Setiap mendaki kita tarik nafas. Turun sambil mengapresiasi hembusannya. Gimana? Rasanya lebih baik? Baik buat siapa? Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Capek udah pernah bahagia. Kalau keluarga ini baik-baik aja. Jadi biarin ya Bu. Sekali aja. Sekali saja ku menangis. Ku tak ingin lagi membohongi diri. Trailer kedua dari Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Wow. Yang pertama dilihat banyak komentar yang luar biasa. Yang ini kedua dengan iringan dari Ibu Widi suaranya. Iya. Dan juga dengan lagunya. Ini gimana April konsepnya gue sampai ada trailer kedua yang tadi kita lihat jauh lebih menyentuh dari yang pertama. Yang straight to the point untuk ke dramanya. Karena kan judul ini kan diambil dari liriknya lagu Runtuh kan, Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Jadi di trailer kedua ini tuh aku pengen orang lebih bisa nikmatin musiknya juga, tapi juga bisa ngedengerin narasi dari Bu Widi. Karena pas aku nonton lagi filmnya, dialognya Bu Widi tuh kayak enak banget didengar dan bikin kita tenang gitu kan. Jadi walaupun adegan yang dramatis, tapi narasinya itu menenangkan dan ditambah lagi dengan lagunya Runtuh. Wow, gitu. kombinasi yang luar biasa ya. Bu Widi juga penarik. Bu Widi boleh komentar dong tadi setelah melihat trailer keduanya. Boleh pinjam mikrofonnya Mas Dikta, siap. Asik. Aku tadi juga ada suara aku tuh gitu ya. Ya nggak percuma juga ya jadi penyanyi, ternyata kepake ya di film. Nggak nyanyi soundtracknya tapi kepake buat adegan. Seluruh trailer loh Bu pakai Adegan suara kunci loh itu. Asik. Lucu, tapi lucunya adalah aku merasa dalam keseharian aku tuh orangnya sangat meluap-luap gitu. Jadi kalau aku suka ngobrol gitu dan aku rasa ini yang menarik ketika menjadi Nina, aku harus banyak mendengar kan dan aku banyak bagaimana caranya mendorong mereka nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu justru push them away tapi justru mau invest lebih di grup kami gitu. Jadi anggota-anggota dari grup Support group ini ya. support group ini, Life Mates ini haruslah merasa entitled untuk berbagi gitu. Tapi kan kita nggak bisa tuh satu persatu mendapat giliran lalu dipencet bunyi itu enggak gitu. Jadi memang banyak banget lapisan-lapisannya. Jadi apa ya waktu itu sama Pak Reka, cari yuk Pak apa yang menjadi. Aku mensimulasikan gitu, seperti apa nih dorongan itu? Apakah hanya ngobrol aja, apakah ngajak? Kan tetap ada satu simbolik gitu. Nah akhirnya aku menawarkan ke Pak Reka dan Pak Reka akhirnya setuju gitu. Yuk kita bikin sebuah gerakan, sebuah aktivitas yang simple tapi akhirnya membuat mereka terkoneksi kembali dengan apa yang sebenarnya mereka rasakan dan jadi mau jujur gitu. Jadi itu yang aku pegang dan buat aku
daripada misalnya seorang profesional yang punya ilmu gitu ya, punya kapasitas untuk ngasih tahu teori gitu ya, kayaknya kita lebih menonjolkan ke koneksinya daripada mengoreksi, atau lebih ke connect daripada korek gitu loh. Wow. Jadi enak banget gitu waktu itu sama Pak Reka untuk ngobrolin itu. Terima kasih Ibu Midi. Sebelum ke pertanyaan teman-teman yang udah kita kumpulkan, satu ke Umi tadi. Umi Kristo, lihat kan tadi Umi gimana? Gila. Jah banget tuh. Wow, tangis. bro. Itu Gimana? tanpa CGI loh. Gila. Kan orang kalau Ada di CGI-nya Emang ada yang air matanya pakai CGI? Iya. Wah, Bukan. Kok ke sana sih arahnya, Mbak? Arahnya ke sana sih, Mbak. Enggak ke situ. Keren. Oh iya, maaf. Gimana Umi? Enggak. Tadi kayaknya lepas banget tuh. Apa yang lagi dirasakan saat acting tadi tuh? Heeh. Bagus ini anak. Beneran, Iya. Apa ya? Jawab dulu ya, Pak. Mau Ngomong. Mas kasih 2.000 dan ntar Iya. Runtuhnya di lu tuh Mi, jadinya Mi. Gak kan, Nggak ada. apa ya? Kalau aku kan, kalau kayak Kristo mungkin lebih hubungan antara anak dan ayah. Iya. Kalau aku tuh lebih ke pasangan sekarang lah, Gen Z sekarang lah gitu. Kayak mungkin keluarga nggak bisa jadi rumah, tapi pasangan kan mungkin bisa jadi rumah, tapi rumahnya ini rumah hantu. Jadi ini agak serem ya. Gitu. Lucu banget. Jadi tetap menyeramkan Iya, ya. tetap menyeramkan gitu. Iya. Jadi Kukira kau rumah, ternyata rumah hantu rumah ya. hantu ya. Iya. Lebih ngerasain itu aja sih. Mungkin sebelumnya aku tuh nggak bisa. Aku juga sampai ngomong ke Om Rosa, ini harus gimana ya Om Rosa gitu, kayak aku takut nih gitu. Pas reading ke Kristo kayak iya kayak gini nih, ntar aku jadi ago itu kayaknya bakalan kayak gini. Kayak udah paham gitu ya. Nah, aku udah ngeliatin aja. Aku nggak tahu, aku bingung gitu. Terus kata Om Rosa, terus digali terus, harus ngerasain perannya sebagai Ica ini tuh kayak gimana gitu, walaupun aslinya sama si Ica ini agak sama gitu, tapi harus ada yang membedakan. Siap, terima kasih Umi. berarti pernah di toxic relationship gitu, Mi? Iya Mi. Iya. Oh. Iya, ada. pasti kan. Kita harus bertemu dengan cowok-cowok red flag dulu kan, sehingga akhirnya kita menemukan kebahagiaan di depannya. Wow. Paham? Oh, mantan lu kagem. Paham. Oh, itu bener. Oh, Om Surya Bener ya? ada pengalaman Om nih. Surya ya? Apa pengalamannya, Om? Makanya kenapa kita dikasih mantan 1, mantan 2, mantan 3. Oh. Nah, pada saat yang terakhir dikasih yang terbaik. Oh, oke. Karena yang 1, 2, 3 mantan, yang keempat mantap. Mantan mantap ya. Ntar gue bikin kaosnya mantan mantap kakakku. Gila bro. Baik. Kakakku ya. Nggak usah kaosnya juga. Oke, kita ke pertanyaan teman-teman yang sudah ikutan live bareng sama kita. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Langsung yang pertama dari @48kawaii_. Pasti buat Gracia nih. Yes. Ya nggak sih? Ada momen berkesan apa selama syuting ya? Kalau dari akun Instagramnya Gracia ya. Gracia boleh ceritain deh Gracia, ada momen seru apa pas proses syuting? Momen seru, aku kalau misalnya di film ini banyak kan sini kan sama kakak ya. Ya. Maksudnya Gimana sih? justru Gue robek nih di sofanya nih. justru enggak, justru itu menurut aku yang seru. Kan aku ceritanya tuh ini boleh gak sih diceritain? Pokoknya Ada yang boleh, ada yang belum, ada yang kita hold aku dulu. ceritanya pokoknya cariin kakak lah. Nah, ya. Cariin kakak terus sampai ketemu beberapa orang juga di sana yang kenal sama kakak. Pokoknya aku cerita. Kok ini abis nih, boleh gak? Ini abis nih. Ini abis nih. Gak ada lagunya nih. Iya, terus pokoknya aku terus cariin kakak dan pengen kakak tuh ayo dong nurut sama aku gitu loh. Bentar. Kalau gini jadi gak nurut ya. Bentar. Kakak ayo dong nurut sama aku, maksudnya gimana? Iya, gitu deh. Aduh aku bingung ya. Intinya yang paling seru itu sih,
Aku nggak tahu nih spoiler. Iya, Aku ini, spoiler. pokoknya Habis koinnya ini. seruannya ada di 17 Jam-jamnya habis Oktober. koinnya. Pokoknya 17. Pokoknya scene aku sama kakak tuh seru semua. Seru banget, parah, Kita parah, tunggu parah scene kita. serunya seperti apa di 17 Oktober. Iya. Enggak, kita lihat kakaknya nurut atau enggak di Iya. 17 Oktober. Kakaknya nurutnya nih Nurut gitu. bisa kalau aing mah ada budget mah Oke, nurut gua. ada lagi pertanyaan dari @smart.la_. Tantangan terbesar Mas Tata meranin Baskara di film ini apa Mas Tata? Tantangan terbesarnya apa? Oh. Buat Mas Tata. Tantangan biasa aja. Tantangan terbesar itu waktu kita nego budget ya waktu itu. Itu besar banget kayak aduh gitu. Besar banget ya. Masa nggak tahu tuh siapa yang manggil, siapa sih yang manggil tuh? Itu followers kita yang Oh, nonton. iya. @smart.lah. Ya. Semar, oh, orang Jawa ini. orang Bukan. Jawa Semar. Apa tak tantangan terbesar memerankan karakter Baskara? Tantangan terbesarnya hampir semua tantangan besar semua ya, maksudnya karena kan di sini gue memerankan sedikit beda dengan yang biasanya gue perankan. Terus apalagi harus bermain dengan aktor-aktor besar seperti Prilly, Om Surya segala macam, ya kan. Jadi ya maksudnya kayak tantangannya besar banget gitu, karena gue nggak mau malu-maluin sinemaku, terus nggak mau bikin iyalah karena kan pokoknya gue nggak mau mengecewakan Prilly dan semuanya gitu. Ya. Jadi ya itu tantangannya sih sebenarnya. Yes, lebih tanggung jawab besar yang lo emban, gak mau mengecewakan teman-teman yang udah berusaha di sini Bener bareng-bareng banget, ya. bener banget Yes, itu. bener banget itu. Ngambil jatah MC nih, bener banget. Siap, terima kasih Dikta. Selanjutnya ada dari Bintang Mairano. Support group tuh ada gak sih aslinya di Indonesia? Ada. Ada ya? Ada, tapi lebih ke ngomongin orang support grupnya ya kan. Jangan Lo tau dong. gak sih ini itu najis banget Jangan gitu kan. dong. Itu tetangga. Kayaknya grup lebih kayaknya. itu lebih jalan kan di sini kan. Nggak ada yang support mah jarang. Ada Ada nggak sih? sebenarnya Ada ya? support group tuh ada beberapa di Ah. Indonesia. Sebenarnya bisa cari informasinya tuh di internet udah banyak banget Ya. support group gitu, dan kita juga terinspirasi dari mereka. Tapi Prilly, Bu Widi dan teman-teman yang lain setelah film ini tayang siap nggak kalau teman-teman penonton banyak yang ceritanya akhirnya ke kalian? Siap nggak kan ini dengan ada support group dan lain-lain, Bu Widi sebagai konselor di sini, Prilly ceritanya bang ada karakter masing-masing di sini. Siap nggak nanti kalau penonton yang selalu nonton ini ceritanya jadi ke kalian gitu? Loh, kan nanti kejutan selanjutnya ada hubungannya sama Nah. ini. Ya, masuk Yang paling nggak? jago eksekutif Ada produser kejutan kita. lagi setelah ini, bukan cuma trailer 2. Itu. Apa Mi? Nah apa? Tadi ikut. Dia nah doang. Nah doang. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada ya dari Dia ada @ANNRM511. Kayak password ya ini ya. Buat Ci Gracia, hal apa yang sering banget dilakukan ketika sedang down atau capek dalam kehidupan? Dan apakah ada kalimat afirmasi yang bikin Cici sekuat dan sehebat sekarang? Gokil. Serius banget. Iya. Parah. Apa yang- koinnya awas ntar muter lagi nih. Awas. Begini. Kalau lagi down apa sih yang dilakukan oleh seorang Gracia? Apa ya, kalau aku lagi down, mungkin aku lebih ke menyendiri sih di kamar, terus berdoa. Wah. Gitu sih. Itu baru jawaban. Iya kayaknya. Itu baru. Itu berdoa. baru. Itu. Utama. Terus dengerin Turn Down For What. Turn down for what? Teret, langsung gue. Terus gitu, bro. ada kalimat afirmasi nggak? Ada kalimat afirmasi. Coba lu sedih dah, Dinyanyi. Kayak gitu lagi anjir. sih break. Gracia ada kalimat afirmasi nggak untuk seorang Gracia bisa sekuat dan sehebat sekarang gitu? Ada kalimat afirmasinya apa? Iya. Yang jadi ada andalan- sih, ada apa? ada. Karena aku merasa kalau misalnya aku lagi down dan lagi sedih tuh aku kuat bukan karena kehebatan aku sendiri, tapi karena kayak kekuatan yang dari Tuhan gitu. Gitu. Itu lagu tuh. Lagu. Semua dari Tuhan. Tapi iya aku berasa kayak gitu sih, Iya. karena aku kalau misalnya pakai kekuatan sendiri tuh aku ngerasanya susah gitu ya kan, Iya, karena kita iya, sebagai yes. manusia benar-benar lemah banget kan. Betul. Gitu. Settingnya kayak lagi ibadah online tau. Tadi pas udah ngomong di depan terus belakangnya itu tuh kayak tinggal ganti slide lagu pembuka bener. Harusnya lo bahasa Inggris toh. Oke. Jadi kita lihat nih.
Untuk Prilly nah, mungkin bisa dijawab dari Ella Vosgram. Ini film happy ending? Buset, film belum keluar udah nanya ending dah. Set ending Wow. atau open ending? Wah, ada Happy baru. ending tuh. Iya, apa Open Pril? ending ya pas udah ending dibuka pintunya terus keluar aja silakan. Keluar bioskop. Bebas. Keluar bioskop. Nah sebenarnya kalau aku kalau bikin film tuh seneng bikin ending yang mungkin buat beberapa penonton happy, buat beberapa penonton sad. Jadi Yes. kayak happy dan sad itu kan relatif ya. Sudut pandang ya. Iya tergantung sudut pandang ya. Jadi ya kalian sendiri yang menentukan itu happy ending atau sad ending. Itu dia. Siap. Tepuk tangan dong untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah menjawab. Pengennya sih kita jawabin semua ya. Tapi nanti akan ada di live Instagramnya Umi pribadi nanti ya yang jawab sendiri-sendiri. Habis ini ya langsung, habis ini langsung pindah. Habis ini langsung pindah. Umi yang lain. Tapi seperti yang tadi Prilly bilang, tadi kejutan pertama udah kita kasih yaitu trailer kedua. Tapi ternyata teman-teman yang ada di sini dari tim Sinemaku juga mikirnya kayak, kok kita doang sih yang nangis, kita juga pengen bareng-bareng yuk. Banyak yang bercerita di komen-komen kita, di setelah trailer kita tayang atau yang sekarang lagi menyaksikan secara live, banyak yang relate banget. Akhirnya ada satu hal yang akan kita lihat bersama-sama yang teman-teman yang nonton secara live dan penonton di seluruh Indonesia juga bisa ikut merasakan. Apakah itu? Ini dia. Biasa untuk pura-pura tertawa, namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Biasa untuk pura-pura tertawa, namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Wow, tepuk tangan dong, ini dia. Bolehkah sekali saja kita, Menangis ya. Prilly, boleh jelasin ke teman-teman yang lagi menonton, apakah itu bolehkah sekali saja kita menangis itu apa, Pril? Jadi bolehkah sekali saja kita menangis itu adalah sebuah event yang nanti akan kita adakan di Jakarta. Tanggalnya berapa? Tungguin aja nanti di sosmed kita. Ini sebenarnya terinspirasi dari betapa besarnya respons penonton pas ngelihat trailer ya. Mereka semua cerita, banyak yang nggak punya tempat cerita, terus relate banget sama karakter yang ada di filmnya. Akhirnya kita pengen bikin event ini supaya kalian datang bareng-bareng sama kita semua yang ada di sini untuk bercerita dan bercerita sama kita. Nanti juga akan ada beberapa pengisi acara yang bisa menghibur mereka juga. Jadi kalau kalian lagi sedih, kenapa sih? Cek. Silakan. Tapi kedengeran nggak di Kedengeran, live-nya yang di dari tadi gue live ngomong? kedengeran. Oke. Pokoknya buat kalian yang butuh teman, lagi pengen cerita, pengen nangis, itu harus datang banget ke event ini. Karena bukannya kalian bisa cerita aja, tapi kalian bisa mendapatkan banyak hiburan juga dari pengisi acara yang nanti akan datang di event Bolehkah Sekali Saja Kita Menangis. Dan akan ketemu sama kita juga. Dan akan ketemu dengan para cast dan gak usah Benar. takut, gak usah malu karena tadi seperti Christo bilang nih ada safe zone-nya untuk kita saling bercerita di Iya, sana ya. jadikan event ini tuh safe place kalian Ya. untuk bercerita. Hmm. Karena nggak akan ada yang judge kalian juga di sana. Ya pokoknya kita nangis bareng-bareng lah di sana. Tuh nangis bareng-bareng. Kapan lagi nangis sama case-nya Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis? Oh, beruntung misalkan di sebelah lo pas dikta gitu kan, nangis di sebelah dikta, nangis di sebelah. sini Mungkin ada Asia. yang nangis butuh pundak bersandar tapi pundaknya pundak Mas Dita gitu Nah, kan. Nah, siap, Tak. pasti banyak tuh yang rebutan. Oh antri, Umi ngapain di sini Mi? Kenapa harus pundak? Ikut ngantri. Kenapa? Kenapa harus pundak? Karena kalau yang lain takutnya salah. Paha kan? dalam nih. Aneh banget nangis di paha dalam. Aneh banget nangis di paha dalam. Aneh banget. Gak apa-apa. Sini. Aneh banget. Jangan di sini Mas. Informasi lengkapnya nanti Iya, akan betul. ada di sosial media dari Cinemaku Pictures, di Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis dan juga di Instagram teman-teman para cast juga ya untuk di event Bolehkah Sekali Saja Kita Menangis. Tepuk tangan buat teman-teman juga yang ada di Yes, sini. that's right. Sebelum selesai, gue pengen masing-masing ada minta dari teman-teman 2 kata untuk film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis dari masing-masing untuk menutup di momen kita live kali ini. Dari Antonio Blanco Junior dulu.
Iya dari kanan. Silakan. Ayo 2 kata lucu. Iya, enggak 2 kata lucu. Bukan. 2 kata aja. 2 kata lucu. Umi Kuari. 2 katanya tentang film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Silakan. Banget. Nangis banget deh. Nangis banget. Oke. Kristo Immanuel. Curhat dong ma gue 2 katanya. Curhat dong ma. Itu 3 ya itu ya. 3 itu. 2 kata. Kristo Immanuel. Bolehkah 2 kali? Karena kan bolehkah sekali saja aku menangis? Enggak harus 2 kali 2 boleh. kali menangis boleh. 2 kali juga Oke. boleh. Siap. Umi. 3 kali. Tontonan. Wih. Bagus. Selebnya Gue gak mau itu jelek gue tadi. ya udah, jangan lo kalah dong. Kira Ya. dia nangis banget. Ganti. Bagus. Tadi tontonan tuntunan. Kristo. Ya gue gak nemu. Jangan, itu mah dibalik doang tuntunan-tontonan. Ih, malas ah. Gak jadi. 2 kata tuh. Mengenang di hati. Itu 3 ya. Itu 3. Ya udah bisa. Boleh, Bapak ya Bu Produser ya. Boleh. Maaf ya, Boleh. Gracia. 2 kata untuk film Bolehkah Sekali Saya Menangis dari sudut pandang kamu. Mengharukan sama disayangi. Disayangi, mengharukan. Ibu Widi. Bolehkah sekali saja aku menangis, itu menenangkan dan menyembuhkan. Menenangkan dan menyembuhkan, luar biasa. Mbak Dominic Sanda. Iya, pasti kebagian semuanya. Silakan 2 kata dari Mbak Dominic Sanda. Belum. Keren. Belum. Gue bingung suruh lo dulu ntar ke gue beneran. Iya, dari Mas Surya dulu, suaminya dulu deh. 2 kata. Buat yang nonton nanti, Ya. mengharukan, menginspirasi. Mengharukan, menginspirasi. Mbak Dominic Sanda? Udah Umi, udah. Kamu kuat. Wah, itu jarang kita dengar, tapi sekali dengar kayak nyes. Iya ya, jarang loh ke kita. Iya. Jarang. Prilly, 2 kata. Dekat, karena menurut aku ceritanya bisa dekat Ya. sama semua penonton. Melegakan. Dekat Semoga keluar bioskop lega dan gitu melegakan. ya. Karena terwakilkan perasaannya. Yes. Ya. Kalau gitu udah semua teman-teman. Ini belum. Iya. Dia malah seneng dilewatin, gak harus mikir. Justru ini, ayo Emang. Mas, bisa Mas. Terakhir ditutup oleh Dikta Ujaksono. Silakan Dikta, 2 kata untuk bolehkah Please sekali yang bagus saja ya Mas, ini penutup ku Mas. menangis. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kata, Sinemaku Legacy. Enggak dong Mas, soal filmnya, bukan film- siapa yang bikin. Iya sih, ada. Tapi kan bener. Soal ceritanya. Kenapa sih? Boleh nggak? Soal ceritanya. Kalau nggak ada PH-nya nggak ada di film ini. Iya, nggak bisa. Ya ayo, 2 kata. Salah mulu gue. Iya itu. Wow, Iya dong. diomelin. Karena gue makanya kalian punya support group kan. Iya. Iya, sama kayak gitu tuh. Ya udah. 2 kata tak? Support group. Mas yang bener. Itu support sama grup. Enggak tentang film ini. Tentang filmnya. Astagfirullahaladzim. Oh bukan. Tentang film ini. Iya. Tidak apa-apa. Iya. Bisa. Boleh. Drop the mic. Oke, tepuk tangan buat teman-teman yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi. Dan juga buat drop the mic. Iya, emang rockstar beda ya. Padahal 3 kata itu. Iya, nggak apa-apa. Apa, udah lah. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan kita dari awal. Boleh teman-teman tepuk tangan buat yang menyaksikan kita dari awal. Thank you. Thank you. Yes, dan jangan lupa ajak teman kalian sebanyak-banyaknya untuk ikutan event dari film kita Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Eventnya adalah Bolehkah Sekali Saja Kita Menangis. Ya, dan untuk filmnya sampai jumpa di bioskop di tanggal 17 Oktober 2024. Segenap kru yang bertugas, saya Dias Danar dan jajaran cast yang ada di sini pamit. Sampai ketemu di bioskop untuk nonton film
Bolehkah sekali saja aku menangis? Bye-bye semuanya. Capek pura-pura bahagia, capek pura-pura kalau keluarga ini baik-baik aja. Gue selalu nge-keep apa yang gue rasain sendiri. Gak akan ada yang tahu kecuali diri gue sendiri. Dan akhirnya ada satu kejadian di hidup gue terbentur dan terbentuk. Yang bilang ayah sama ibu ada masalah tuh siapa? Jawab, apa masalah ayah sama ibu? Tari, apa masalahnya ayah sama ibu? Jawab kalau ayah tanya. Kamu gak usah ikut campur. Tari, udah jangan nangis ya. Ku terbangun lagi. Gue tuh cuma seorang anak yang gak bisa memenuhi ekspektasi orang. Ekspektasi siapa? Ya papa lah, siapa lagi? Are you okay? Gimana ya rasanya kayak lo gak punya rumah, tahu kemana harus pulang. Banyak orang yang gak bisa ngerasain itu. Contohnya gue. Harusnya kalian berdua bersyukur. Apa yang kalian gak punya? Punya trauma, punya masalah ngutarain apa yang Tari rasain. Itu yang Tari punya ya. Maafin ibu ya. Maafin ibu. Boleh ya? Sekali aja Tari nangis.